Will you sign the paper that will allow them to preserve this critical natural resource? Saya kalau tidak salah, baru separuh yang disetujui, kira-kira 100.000 hektar. You are willing to sign the paper 50%. to give them 50% of what they're asking for. When will that happen? Kalau mereka setuju, saya kira lusa minggu depan sudah bisa. We were in Tesonilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, Berdiri Tegak di Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali lagi menjumpai Anda di channel yang Anda cintai ini. Nah, sekarang saya ingin kembali mengupas persoalan perpolitikan berkaitan dengan reshuffle kabinet yang baru saja kita saksikan bersama. Jokowi telah melantik sejumlah menteri-menteri baru dan mengganti menteri-menteri yang lama. Baik, tapi yang ingin saya dalami adalah persoalan pengangkatan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Guys, ada berita kocak dari pembantunya Jokowi yang kemarin baru diangkat. Hari pertama kerja Zulkifli Hasan kaget, harga bahan pokok naik semua. Zulkifli bilang, saya terus terang shock, juga kaget karena pembeli mengeluh, yang jualnya juga ngeluh terkait harga mahal. Apa yang menarik dari kisah ini adalah persoalan bahwa yang bersangkutan itu pernah menjadi sorotan dunia pada waktu beliau menjadi Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Will you sign the paper that will allow them to preserve this critical natural resource? Saya kalau tidak salah, baru separuh yang disetujui, kira-kira 100.000 hektar. You are willing to sign the paper 50%. to give them 50% of what they're asking for. When will that happen? Kalau mereka setuju, saya kira lusa minggu depan sudah bisa. We were in Tesonilo National Park. Okay. It's not funny. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah dia tanda tangani 100.000 hektar hutan untuk izin untuk mengganti hutan menjadi kebun kelapa sawit, dan kini dia menjadi Menteri Perdagangan yang di dalamnya ada persoalan produk daripada kelapa sawit. Nah, apa yang akan dia lakukan? Ini adalah menjadi sorotan kita saat ini. Pada saat dia menjadi Menteri Kehutanan di era SBY, didatangi oleh seorang aktor terkenal di Amerika, yaitu Harrison Ford, yang datang ke ruangannya. Lalu mungkin karena dia tidak mengerti bahasa Inggris, saya mengatakan sebagai ungkapan memaki-maki kebijakan Menteri Kehutanan Republik Indonesia di depan dirinya sendiri, dan saya melihat dari mimik mukanya Menteri Kehutanan pada waktu itu tidak terlihat sedikit pun ada rasa malu atau marah karena dimaki-maki oleh orang asing yang tidak layak datang di kantornya, yang tidak layak melakukan perilaku seperti itu sebagai tamu. Maka dia harus mempunyai adab, kesopanan dari kacamata kita. You pledged a resolution. What have you done? Saya baru lihat terkaget.
Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't Nggak drop mungkin. out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Ya, baru ini. Sekarang orang baru bebas. Baru bebas kadang-kadang kami memang surplus, apa yang disebut dengan surplus demokrasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti nama. I understand. You're willing to lose the battle. Is that what you're telling me? Yeah. Okay, all right. I see all of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir, there's inequity, Gimana? there's illegality, and there's corruption. Thank you for your time. Sama-sama, makasih. Tapi kita melihat bahwa Harrison Ford itu memaki-maki, menyatakan penyesalannya, menyalahkan kebijakan Menteri Kehutanan itu adalah sebenarnya hakikatnya adalah ingin menyelamatkan hutan Indonesia yang pada tahun 1960 itu 80% wilayah Republik Indonesia ini diselimbuti oleh hutan tropis sebagai paru-paru dunia. Dan pada tahun 2015 sudah tinggal 40% saja hutan yang ada di Indonesia. Bahkan lebih dari itu, taman-taman nasional sekarang itu, baik yang ada di Riau maupun yang ada di Tanjung Puting, itu sudah hampir kita tidak bisa mengatakan sebagai taman nasional. Karena sudah tidak ada lagi habitat yang tadinya ada di situ, sehingga ditetapkan sebagai hutan lindung, sebagai taman hutan nasional. Antara lain karena binatang-binatang yang ada di situ ya tidak merasa lagi bisa survive di situ karena sudah banyak pohon-pohon yang ditebangi, yang dirusak, bahkan tidak ada sama sekali. Ya, saya ambil contoh misalnya di Tanjung Puting, ya. Itu kelelawar-kelelawar yang tugas dan fungsinya menyebarkan benih-benih pohon baru. Karena tidak ada kayu lagi tempat bertengger mereka di hutan, maka kelelawar-kelelawar itu sudah tidak ada lagi di sana. Artinya sudah tidak ada lagi secara alami yang menyemai benih-benih kayu baru. Ini akibat dari penebangan hutan yang jor-joran itu. Dan salah satu yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Kehutanan, karena dialah yang menandatangani atas nama negara Republik Indonesia untuk membongkar hutan, untuk membabat hutan dan mengganti menjadi perkebunan kelapa sawit. Persoalan yang paling utama adalah bukan persoalan menghijaukan kembali lahan, tapi habitat-habitat binatang-binatang yang hidup di hutan itu juga musnah. Nah, terlepas dari itu, sekarang apa yang akan dia lakukan ketika perkebunan kelapa sawit itu sudah menghijau di seluruh wilayah Nusantara itu, menghilangkan 40% hutan-hutan, menghilangkan 40% hutan-hutan tropis yang dikatakan sebagai paru-paru dunia itu, apa yang akan dilakukan oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan? Pertanyaannya ya Pak Jul ini kan ketua umum partai. Selama ini masa Bapak nggak tahu sih rakyat teriak sono sini minyak mahal, bahan kebutuhan pokok mahal. Bapak emang nggak nonton TV? Bapak emang nggak baca berita? Bapak kan punya partai. Emang Bapak selama menjadi ketua umum partai, Bapak nggak dengerin keluhan rakyat? Terus untuk apa dong ada partai? Kalau selama ini Bapak nggak tahu keluhan rakyat selama ini bagaimana? Ya gue berharap dengan digantinya Mendak Lutfi kemarin, selanjutnya Zulkifli Hasan bisa segera mengatasi masalah harga kebutuhan bahan pokok yang mahal. Karena kasihan rakyat. Berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup akibat pembabatan hutan, akibat membuka lahan baru dengan merusak hutan dan menjadi perkebunan kelapa sawit yang produknya kita ekspor ke negara-negara lain
Yang kita sendiri justru menderita karena kesulitan karena kebijakan yang dilakukan, yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga minyak goreng kita tidak bisa sampai pada titik Rp14.000 yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal di Malaysia harganya hanya Rp2,5 atau ekuivalen dengan Rp9.000. Nah, saya kira ingin menggarisbawahi, saya ingin mengatakan bahwa penggantian Menteri Perdagangan dari Muhammad Lutfi kepada Zulkifli Hasan itu tidak ada kaitannya dengan keinginan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita rasakan bersama. Baik persoalan lingkungan hidup yang rusak, yang hancur karena kebijakan negara, maupun persoalan kelapa sawit yang tidak berpihak kepada kepentingan dalam negeri, sehingga kerusakan lingkungan hidup yang begitu besar itu tidak memberi dampak manfaat kepada rakyat Indonesia yang memiliki negeri ini. Pertanyaannya, mampukah Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan baru, Ketua Umum PAN, dan anggota Koalisi Indonesia Bersatu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang berkembang, yang sedang menjadi highlight di negara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.